Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Sebelum kita membahas materi ini, silahkan kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya dan alat tulis kalian. Oke, hari ini kita akan membahas materi bab pertama, pelajaran ekonomi di kelas 10. Materinya yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian semua bisa memahami pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan dan skala prioritas, serta kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu ilmu ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi? Pasti kalian pernah mendengar dong tentang kata ekonomi. Mungkin kalian mendengar kata ekonomi itu pasti identik dengan uang. Ternyata kalau kita kaji secara mendalam, kata ekonomi tidak sesempit itu pengertiannya. Namun banyak hal yang bisa kita pelajari dari kata ekonomi itu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Oikonomi ini berasal dari dua kata. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti aturan atau peraturan. Jadi ekonomi ini memiliki dua arti. Dalam arti sempit, aturan rumah tangga, dan dalam arti luas, ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya ilmu ekonomi itu sendiri sudah diartikan oleh para ahli terdahulu. Di antaranya yang pertama Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Yang kedua, Paul Anthony Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber terbatas. Dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup yang beragam dengan sumber daya yang terbatas. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu masalah ekonomi. Apa sih masalah utama ekonomi? Yaitu kelangkaan. Kelangkaan itu sendiri dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Jadi, kelangkaan itu adalah tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan yang diperlukan dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Lalu, apa penyebab kelangkaan itu? Penyebab kelangkaan itu sendiri ternyata yang pertama keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan, yang kedua kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia, yang ketiga keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya, yang keempat pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan, yang kelima bencana alam, yang keenam perbedaan letak geografis, yang ketujuh pertumbuhan penduduk tidak seimbang, yang kedelapan kemampuan untuk memproduksi rendah, dan yang kesembilan perkembangan teknologi berjalan lambat. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan itu sendiri? Yaitu dengan cara kalian membuat skala prioritas kebutuhan, lalu menentukan sumber daya alternatif. Setelah itu mengelola keuangan secara efisien dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta memanfaatkan bahan substitusi dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Jadi, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan, kita harus menentukan mana sih kebutuhan yang paling penting dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting.
Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga mengenai skala prioritas. Bagaimana sih menentukan skala prioritas kebutuhan? Yaitu dengan cara mengurutkan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Yaitu yang pertama, kalian menulis semua kebutuhan kalian. Yang kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Lalu yang ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Dan yang keempat, kalian memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Setelah itu, lalu kalian penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Jadi, kita harus menentukan skala prioritas itu dari hal yang paling penting, barulah ke hal tambahan-tambahannya yang tidak terlalu penting. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan. Agar kita dapat menyusun bermacam-macam kebutuhan itu, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu kebutuhan dari yang paling penting ke yang tidak terlalu penting. Jika kita kelompokkan kebutuhan itu berdasarkan intensitasnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau pokok yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi kebutuhan primer ini dapat kita simpulkan, yaitu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap. Setelah kebutuhan utama atau kebutuhan primer terpenuhi, maka dilanjutkan dengan kebutuhan sekunder. Contohnya peralatan elektronik seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Jadi kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok terpenuhi. Lalu yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya kepemilikan barang-barang mewah. Contohnya seperti jet pribadi, villa mewah, koleksian mobil sport, dan lain-lain. Jadi kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sifatnya kebutuhan barang-barang mewah. Jadi kebutuhan tersier ini dipenuhi setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap terpenuhi, barulah ke kebutuhan tersier. Kalau kita kelompokkan kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jadi kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan raga manusia yang sifatnya bisa terlihat, diraba, dan dirasakan. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti ibadah, liburan, dan pendidikan. Jadi kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang sifatnya hanya bisa dirasakan manfaatnya. Lalu kalau kita kelompokkan kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan sosial atau kelompok.
Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Contoh, petani butuh cangkul, siswa butuh peralatan sekolah, dokter butuh peralatan medis. Sehingga kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang, sehingga kebutuhan orang yang satu akan berbeda dengan orang yang lainnya. Sedangkan kebutuhan sosial atau kelompok merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang seperti puskesmas, jalan raya, sekolah. Sehingga kebutuhan sosial atau kelompok ini adalah kebutuhan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang secara bersamaan. Selanjutnya, kalau kita kelompokkan kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kebutuhan sekarang dan ada yang disebut dengan kebutuhan masa depan atau yang dikatakan dengan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat sekarang atau pada saat itu juga, dan pemenuhannya tidak boleh ditunda. Contohnya, makan ketika lapar, kebutuhan minum bagi orang yang kehausan, dan kebutuhan obat bagi yang sakit. Sehingga kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga dan tidak bisa ditunda waktunya. Sedangkan kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang sifatnya pemenuhannya bisa ditunda karena digunakan manfaatnya untuk masa yang akan datang. Contohnya menabung untuk biaya sekolah yang akan datang, asuransi kematian, menyimpan padi di lumbung padi untuk beberapa bulan ke depan, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran. Jadi kebutuhan masa depan itu adalah kebutuhan yang sifat pemenuhannya bisa ditunda karena manfaatnya bisa dirasakan di masa yang akan datang. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu alat pemuas kebutuhan. Apa sih alat pemuas kebutuhan manusia? Ternyata alat pemuas kebutuhan manusia yaitu barang dan jasa. Barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau guna atau utility bagi manusia. Sedangkan jasa adalah benda tidak berwujud atau abstrak yang juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, sampai di sini pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.